Gunung Salak menyimpan banyak banget tragedi-tragedi kelam, bahkan sampai saat ini tuh masih banyak yang menjadi misteri, Ciko. Dan itu yang bikin aku merinding Wow, banget sih. Gak berat. kebayang gimana itu Iya, jadi kayaknya Arya. berat juga sih kalau ngebayanginnya. Hai Sobat Mistika, kembali lagi di Wiki Mistika, ensiklopedia misteri dunia. Bersama aku Ciko si analis. Dan aku Lala si entusias. It's time to start this chapter. Tapi lah, sebelum kita mulai ini kayaknya nggak afdol kalau nggak basa-basi dulu sih. Harus dong itu. Apalagi kamu kemarin habis naik gunung nggak sih? Itu di mana tuh? Iya, kemarin aku habis dari Gunung Kawi dan ya lumayan sampai sekarang pegel-pegelnya masih kerasa. Tapi it's okay, harus tetap semangat. Gunung Kawi ya, kan itu terkenal mistis nggak sih? Terus apalagi angker ya katanya ya. Betul banget. Kayaknya topik kalau kita ngomongin gunung mistis dan angker nih relate banget sama apa yang kita akan obrolin kali ini. Tentang apa tuh, La? Tentang Gunung Salak yang terletak di perbatasan antara Kabupaten Bogor dan Kabupaten Sukabumi. Nah, mungkin sebelumnya masih banyak yang belum tahu, tapi Gunung Salak ini adalah gunung berapi purba yang sampai sekarang ini tuh masih aktif, lah. Oh Dan iya? terakhir meletus itu di tahun 1938. Lumayan udah lama ya meletusnya. Bener-bener, tapi mungkin bisa jelasin gak sih, La, kenapa kita pilih Gunung Salak? Jadi kita ngepilih Gunung Salak ini sebagai salah satu gunung termistis di Indonesia karena Gunung Salak menyimpan banyak banget tragedi-tragedi kelam, bahkan sampai saat ini tuh masih banyak yang menjadi misteri, Ciko. Oh iya. Kalau nggak salah dulu tuh yang paling terkenal tuh ada kecelakaan pesawat Sukhoi Superjet 100. Iya, Masih ingat nggak? ingat. Kalau nggak salah juga pada saat itu tahun 2012 kan ya? Iya benar. Jadi kecelakaannya sendiri tuh terjadi pada tanggal 9 Mei 2012. Mau aku ceritain? Boleh, Nah, silahkan. oke deh. Jadi kecelakaan pesawat Sukhoi Superjet 100 ini merupakan pesawat dari Rusia ya. Mereka tuh terbang ke Bandara Halim Perdana Kusuma. Dan pada saat itu rencananya tuh mereka pingin test drive saja, mengitari Bandung dan sekitarnya. Dan sehingga di saat itu di dalam pesawat ada 45 orang nih. Ada pejabat, ada calon bayar, ada kru dan bahkan awak media. Sayangnya pesawatnya hilang kontak setelah 21 menit dari lepas landas. Dicarilah lalu. 2 hari kemudian puing-puing pesawat ditemukan di Gunung Salak di lerengnya yang sangat terjal. Investigasi pun dimulai, lah. Dan kesalahan ternyata tidak terletak di pesawat, namun Gimana di pilotnya nih. Oh iya? Iya kan? Terus Aneh gimana kan? itu? Nah, pilotnya nih ternyata terbukti dia tuh memasuki kawasan pegunungan itu tanpa izin, lah. Dan terus sistem terien di pesawat pun tidak dinyalakan. Dan yang paling parah nih ya, ternyata pilot itu menerbangkan pesawat ke daerah Gunung Salak hanya untuk atraksi. Wah, Gila parah kan? sih itu pilotnya udah lalai banget kalau itu mah. Bener. Nah, terus jadinya dunia ini kehilangan kepercayaan akan Sukhoi. Dan sekali lagi Gunung Salak menjadi kuburan bagi pesawat-pesawat yang gegabah. Dan oke, Ciko, yang paling tragis itu menurut aku nih ya, ketika proses evakuasi jenazah. Gimana tuh? Nah, aku pernah nih baca-baca di internet ada seorang relawan yang juga membantu proses evakuasi. Namanya Arya. Di hari pertama Arya mengevakuasi, dia udah disuguhi sama pemandangan yang wow, bener-bener kacau. Puing-puing pesawat itu udah hancur lebur. Dan kebayang gak gimana kondisi para korban pada saat itu? Enggak sih. Sama hancurnya kayak puing-puingnya. Jadi badan-badannya korban-korban ini banyak yang tercerai-berai dan ditemukan di semak-semak, tersangkut di pohon, dan ada yang di bawah puing-puing pesawat. Dan horornya nih, ketika malam tiba, Arya ini gak bisa tidur. Sampai akhirnya Arya ngerasa yang seharusnya malam itu senyap, Arya ngerasanya malam itu banyak yang ngobrol di sekitar dia. Ada yang ngobrol serius, ada yang ketawa, ada yang nangis, dan lain sebagainya. Sampai akhirnya Arya ngerasa dia ngecium bau wangi. Nolehlah Arya ke arah tumpukan jenazah di samping dia duduk. Dan bener aja, ada 3 sosok yang ngelihat ke arah Arya dengan tatapan dinginnya. Dan nih,
Si Arya ngemantengin terus 3 sosok itu. Lah kok 3 sosok ini makin lama makin mendekati Arya. Makin dekat, makin dekat, makin dekat, dan boom. Mereka ketiga sosok itu tersenyum kepada Arya. Dan itu yang bikin aku merinding banget sih. Gak kebayang gimana itu Iya, jadi kayaknya Arya. berat juga sih kalau ngebayanginnya. Tapi kayaknya halusinasi aja deh Arya menurutku. Enggak Ciko, kalau kita gali-gali lebih dalam nih ya terkait legenda-legenda dan kepercayaan-kepercayaan di Gunung Salak itu bisa sangat relevan loh. Apalagi konon katanya pesawat-pesawat yang pernah jatuh di daerah Gunung Salak dan pendaki-pendaki yang banyak hilang itu tuh disebabkan oleh ulah-ulah makhluk-makhluk astral penduduk kerajaan gaib Pajajaran. Bahkan beberapa dari para pendaki juga menyatakan bahwa mereka itu sempat mendengar suara-suara gamelan ketika menuju puncak. Nah, make sense gak kayak gitu tuh? Gak make sense dan aneh, tapi kayaknya nyata deh. Soalnya ini bisa dijelaskan oleh sains nih lah. Oh iya? Kebetulan aku tentunya searching dong. Oke, gimana Jadi, tuh? pertama kita ngomongin tentang pesawat Sukhoi. Nah, kecelakaan pesawat tersebut tuh dapat diakibatkan oleh gangguan navigasi pada pesawat. Nah, Gunung Salak sebagai gunung vulkanik ini mengeluarkan batu vulkanik yang mengandung magnetit. Sesuai namanya, magnetit ini bersifat sebagai magnet sehingga navigasi pesawat yang memanfaatkan medan magnet dapat terganggu sehingga mungkin pilot merasa hilang, merasa tidak sadar akan adanya gunung itu karena hal tersebut. Lalu habis itu visibilitasan dari gunung tersebut dapat diakibatkan oleh tebalnya kabut lava. Nah, karena topologi Gunung Salak ini yang mengakibatkan terbentuknya topografi atau awan-awan orografik yang menyebabkan iklim-iklimnya menjadi unpredictable nih lah. Jadi mungkin tiba-tiba kabut tebal tiba-tiba langsung muncul gitu saja. Dan ketika kita ngomongin tentang kejadian si Arya nih ya, tadi aku udah bilang halusinasi. Ini dapat diakibatkan oleh gas-gas yang dikeluarkan oleh Gunung Salak. Karena gunung berapi tadi itu dia mengeluarkan gas seperti karbon dioksida dan hidrogen sulfida. Nah, dalam kandungan yang banyak, gas ini dapat menyebabkan yaitu tadi halusinasi. Terus kita ngomongin tentang suara-suara aneh nih. Ya, itu kenapa tuh? Nah, ini tuh bisa disebabkan oleh fenomena infrasound atau suara-suara yang terletak di bawah 20 Hz. Dan ini dapat diakibatkan oleh ya suara angin, aliran air bawah tanah, dan pergerakan tanah. Dan setelah itu, yang paling terakhir yang menurutku paling make sense ini ya tentunya dari psikologi dan budaya setempat aja sih. Karena seperti tadi kerajaan apa tuh yang tadi aku bilang? Kerajaan gaib Pajajaran. Nah, yaitu kerajaan yang sudah dipercaya sama masyarakat setempat ya katanya ya. Jadi itu udah mengakar dan sehingga orang-orang yang kesana pun akan mengalami fenomena yang namanya tuh nosibo atau sugesti negatif ya. Dimana ketika orang-orang di sana merasa mengalami hal-hal yang aneh, maka langsung secepat itu dianggap sebagai kejadian supernatural. Begitu Sila. Oke, terlepas dari penjelasan secara ilmiah yang tadi barusan kamu jelasin nih ya, kita sebagai orang baru atau pengunjung, kita juga harus tetap menghormati kepercayaan-kepercayaan yang ada di daerah tersebut, Ciko. Iya sih, benar. Dan aku di sini bukannya melarang kalian untuk percaya ya, tapi kita sebagai manusia harus tetap bisa berpikir kritis dan waspada. Tentunya ketika kita melihat budaya-budaya tersebut, kita bisa melihat mereka dari fenomena alamiahnya, gitu Sila. Oke, berarti kalau bisa disimpulkan nih ya, antara mitos dan sains itu sebenarnya tidak selalu bertolak belakang, akan tetapi keduanya bisa digunakan untuk kita memahami tentang suatu kejadian, betul gitu? Iya, benar. Tentunya kayaknya tadi itu udah menyimpulkan pembicaraan kita hari ini. Thank you. Berhubung waktu kita sudah habis juga, jadi kita akan menutup perbincangan kita pada hari ini. Terima kasih udah mendengarkan kita, dan jangan lupa follow Wiki Mistika untuk cerita-cerita horor lainnya yang gak hanya bikin merinding tapi juga bikin mikir. So, see you on the next chapter and turn off the light.